Xabi Alonso resmi direkrut menjadi pelatih anyar Real Madrid. Ini menandai era baru Los Blancos bersama ex-pemainnya tersebut. Real Madrid menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih, Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025. Ex-pelatih Bayer Leverkusen itu diperkenalkan kepada publik Santiago Bernabeu 1 hari kemudian. Pada wawancara perdananya sebagai pelatih Real Madrid, Alonso berterima kasih kepada Presiden klub Florentino Perez yang memberinya kepercayaan. Juru taktik 43 tahun itu juga mengapresiasi Ancelotti yang telah mewarisi skuad penuh talenta. Bayer Leverkusen resmi menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih baru menggantikan Xabi Alonso yang telah memilih melanjutkan karir kepelatihan di Real Madrid. Keputusan ini mengakhiri beberapa spekulasi yang terjadi. Penunjukan ini menjadi salah satu manuver besar di bursa pelatih Eropa musim panas ini, menandai dimulainya era baru di Bayern. Setelah meraih sukses bersama Xabi Alonso, Leverkusen akan mencoba merajut asa bersama Erik ten Hag. Dalam pernyataan resminya, ten Hag menyampaikan antusiasmenya atas tantangan baru ini. Mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut meyakini bahwa juara Bundesliga 2023/2024 itu adalah tim besar. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, resmi memanggil Beckham Putra untuk bergabung dalam skuad Garuda. Beckham Putra masuk dalam skuad untuk laga melawan China dan Jepang pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengumuman ini disampaikan pada Senin tanggal 26 Mei melalui media sosial resmi Timnas Indonesia. Kluivert menjelaskan bahwa pemanggilan Beckham sebagai pengganti Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Pemanggilan ini menjadi peluang emas bagi Beckham untuk menunjukkan kemampuannya di level internasional. Dengan pengalaman dan performa yang telah ditunjukkan bersama Persib, Beckham diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi mendatang. Bagi Beckham Putra, ini adalah pertama kali dia dapat panggilan dari Kluivert untuk membela Timnas Indonesia. Pemain 23 tahun tersebut juga belum pernah memainkan laga bersama Timnas Indonesia pada level senior. Manchester United menunjukkan keseriusan di bursa transfer musim panas ini. Setelah berhasil merekrut Matheus Cunha dari Wolverhampton, Setan Merah kini fokus memburu tanda tangan Liam Delap dari Ipswich Town. Perwakilan MU dikabarkan sedang intens berkomunikasi dengan agen Delap. Mereka ingin segera menyelesaikan transfer ini dalam waktu dekat. Setan Merah telah menyiapkan kontrak 5 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun untuk Delap. Pemain berusia 21 tahun itu juga akan mendapatkan kenaikan gaji signifikan jika bergabung ke Old Trafford. MU juga telah melakukan pendekatan resmi ke Ipswich Town. Klub promosi Premier League itu dikabarkan tidak akan menghalangi kepindahan Delap, terutama setelah mereka terdegradasi ke Championship. Klausul rilis Delap senilai 30 juta pound siap dibayar MU. Manajemen Setan Merah tidak keberatan dengan harga tersebut untuk mendapatkan jasa striker muda berbakat ini. Alhasil saat ini mereka berharap Delap bisa menerima tawaran itu agar mereka bisa fokus ke target lainnya. Barcelona dikabarkan telah resmi ikut dalam perburuan kiper muda Joan Garcia dari Espanyol. Menurut laporan Mundo Deportivo, raksasa sepak bola Katalan itu melihat pemain berusia 24 tahun tersebut sebagai peluang emas di pasar karena klausul rilisnya yang cukup rendah, yaitu hanya Rp461 miliar. Meskipun jumlah itu bukan angka kecil, tetapi dalam konteks pasar kiper yang kian mahal dan kebutuhan mencari suksesor Marc-Andre ter Stegen, angka tersebut dinilai sangat masuk akal. Pihak klub disebut sedang bergerak cepat agar tidak kehilangan momen, karena minat terhadap Garcia juga datang dari berbagai penjuru Eropa. Direktur olahraga Deco dan pelatih kepala Hansi Flick dikabarkan memiliki pandangan yang sama, Garcia adalah sosok yang sangat cocok untuk proyek jangka panjang Barcelona. Musim ini, Garcia tampil luar biasa bersama Espanyol. Ketangguhan dan ketenangannya di bawah Mistar dinilai sangat membantu klubnya selamat dari pertarungan degradasi. Bahkan di laga terakhir, para supporter Espanyol sempat meneriakkan harapan agar sang penjaga gawang bertahan. Namun sang pemain sudah memastikan niatnya untuk pergi dengan menyatakan bahwa apapun yang terjadi, dia tetap akan meninggalkan Espanyol. Kabar ketertarikan Napoli pada Alejandro Garnacho kini memasuki fase serius. Klub asal Italia tersebut dilaporkan telah mengirim perwakilan khusus ke Inggris untuk memulai negosiasi dengan Manchester United. Giovanni Manna, direktur olahraga Napoli, dikabarkan telah terbang ke Manchester untuk memulai pembicaraan resmi. Kunjungan ini bertujuan menyampaikan minat serius Napoli sekaligus menawarkan paket transfer untuk Garnacho. Manchester United dikabarkan menyambut positif pendekatan Napoli ini. Kedua klub siap duduk bersama untuk membahas kemungkinan transfer musim panas ini. Dengan kontrak Garnacho masih berlaku hingga 2028, Setan Merah membanderol pemainnya senilai 60-70 juta euro. Harga tinggi ini juga merupakan strategi MU untuk memastikan mereka tetap mematuhi aturan Profit and Sustainability Rules pasar. Chelsea berupaya memperkuat lini serangnya musim depan.
The Blues kini tengah mendekati penyerang Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike. Menurut The Athletic, Chelsea akan mengadakan negosiasi dengan klub Bundesliga itu dalam waktu sehingga proses transfer bisa dirampungkan sebelum akhir Juni, dan Ekitike bisa gabung pramusim awal Juli. Performa Ekitike yang bikin 22 gol dan 12 assist dari 48 laga musim ini jadi alasan mengapa dia diincar Chelsea. Kabar mengejutkan muncul seputar nasib Andre Onana di Manchester United. Kiper asal Kamerun itu dikabarkan berpotensi hengkang dari Old Trafford pada bursa transfer musim panas mendatang. Laporan Romano tersebut mengungkapkan bahwa Manchester United telah memasukkan nama Onana dalam daftar pemain yang bisa dijual. Klub dikabarkan terbuka untuk melepasnya pada jendela transfer mendatang. Alasan utama keputusan ini adalah performa Onana yang dinilai belum memuaskan selama 2 musim terakhir. Selain itu, MU juga membutuhkan dana segar untuk memperkuat skuad di musim panas ini, sehingga penjualan Onana bisa membantu keuangan tim. Kevin De Bruyne kian merapat ke Napoli. Presiden klub tersebut sudah kasih bocoran kuat bahwa gelandang veteran itu segera gabung. Hingga datang minat dari Napoli, yang kabarnya menyiapkan kontrak 3 tahun untuknya. Minat itu tampaknya tak bertepuk sebelah tangan karena dari bocoran bos Napoli Aurelio De Laurentiis, De Bruyne sudah begitu dekat. Saya tahu dia sudah memberi villa cantik. Pagi ini saya berbicara dengannya, istri, dan anaknya lewat panggilan video, kata De Laurentiis kepada GG, dikutip Sky Sports. Apakah sudah resmi? Belum, kami tak bisa mengatakannya dulu sampai punya hitam di atas putih. Kami serius, kok, imbuhnya. Xabi Alonso tahu prestasi Real Madrid musim ini mengecewakan. Oleh karenanya, dia bertekad untuk mengembalikan El Real jadi tim yang menakutkan untuk lawan-lawannya. Terlebih mereka 3 kali dipecundangi Barcelona musim ini. Maka manajemen melakukan perombakan besar musim panas ini, diawali dengan merekrut Alonso sebagai pengganti Carlo Ancelotti. Sukses Alonso selama 2,5 tahun menangani Bayer Leverkusen jadi alasan mengapa Madrid merekrutnya dan memberinya kontrak 3 tahun. Itulah mengapa Alonso tidak mau membuang waktu dan siap menyulap Madrid menjadi tim yang menakutkan untuk lawan-lawannya. Itu dimulai dari Piala Dunia antar klub yang akan digelar pertengahan Juni. Mohamed Salah belak-belakan soal masa depannya di Liverpool. Si Raja Mesir mengaku sempat tergoda tawaran menggiurkan dari Arab Saudi. Tidak main-main, Al Hilal menyodorkan gaji 200 juta euro (3,3 triliun rupiah) per musim buat Mo Salah. Tawaran tersebut rupanya hampir membawa pemain berusia 32 tahun itu berkarir di Arab Saudi. Mo Salah mengaku keputusannya bertahan di Liverpool tak bisa dilepaskan dari para penggemar. Dia terkesan dengan fans yang terus mendesak klub memperpanjang kontraknya. Manchester City lolos ke Liga Champions musim depan usai finish ketiga di Premier League 2024/2025. Pep Guardiola menyebut pencapaian ini seperti gelar juara. Bagi Guardiola, pencapaian ini terasa amat penting, apalagi mengingat City sempat melewati periode sulit di tengah musim. Harapan Manchester United untuk mendatangkan Victor Gyökeres dipastikan pupus. Striker andalan Sporting Lisbon itu dikabarkan telah menutup pintu untuk kemungkinan bergabung dengan Setan Merah. Awalnya, Gyökeres sempat membuka peluang untuk bergabung dengan MU. Namun, ia dikabarkan mengubah keputusannya. Ia berubah pikiran setelah mengetahui bahwa Setan Merah gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Kekalahan MU dari Tottenham di final Liga Eropa menjadi penyebab utama. Gyökeres dikabarkan hanya ingin bermain untuk klub yang kompetitif di Liga Champions, sehingga ia memutuskan untuk tidak mempertimbangkan tawaran MU. Meski menolak MU, Gyökeres tetap terbuka untuk pindah ke Premier League. Salah satu klub yang dikabarkan serius mengincarnya adalah Arsenal, rival sekaligus domestik MU. Masa depan Simone Inzaghi sebagai pelatih Inter Milan tengah menjadi sorotan. Kabar mengejutkan datang dari Arab Saudi, di mana klub Al Hilal disebut-sebut tertarik untuk memboyongnya. Bahkan, klub itu siap menjadikan Inzaghi sebagai pelatih dengan bayaran termahal di dunia. Kabarnya Simone Inzaghi kini diincar oleh klub Arab Saudi, Al Hilal. Rumor ini berasal dari laporan Vicajes. Klub asal Arab Saudi tersebut sangat terkesan dengan kinerja Inzaghi bersama Inter Milan. Al Hilal melihat Inzaghi sebagai sosok yang tepat untuk membawa klub meraih kesuksesan di level domestik maupun internasional. Untuk meyakinkan Inzaghi, Al Hilal kabarnya bakal mengajukan godaan yang dahsyat. Mereka diklaim siap menjadikannya sebagai pelatih dengan bayaran termahal di dunia. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Inzaghi. Ia harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk menerima tawaran dari Al Hilal atau tetap bertahan di Giuseppe Meazza. Salah satu faktor yang mungkin menjadi pertimbangan Inzaghi adalah ambisi untuk terus meraih kesuksesan di level tertinggi bersama Inter Milan. Luka Modric memang hampir berusia 40 tahun, akan tetapi ia masih belum berniat untuk pensiun.
Modric dilaporkan masih menyimpan ambisi besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 bersama timnas Kroasia. Tak heran, pilihan klub berikutnya akan sangat dipertimbangkan demi mendukung misi pribadinya itu. Bertahan di kompetisi Eropa dinilai sebagai opsi terbaik. Pasalnya, Modric ingin tetap bersaing di level tertinggi agar bisa menjaga performa menjelang turnamen 4 tahunan tersebut. Luka Modric kini mendapatkan kabar bagus. Raksasa Serie A yakni Inter Milan disebut tertarik memakai jasanya untuk musim depan. Laporan dari Vicajes menyebut Inter Milan sudah menjalin komunikasi langsung dengan agen Modric. Pelatih Simone Inzaghi memang dikenal gemar mengombinasikan skuad mudanya dengan sosok berpengalaman. Modric, dengan segala pengalamannya di level tertinggi, dianggap sebagai tambahan berharga untuk memperkuat ambisi Inter di Serie A dan Eropa. Meski begitu, ia belum akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Fokus utamanya saat ini adalah membantu Real Madrid menjuarai Piala Dunia antar klub. Setelah itu barulah ia akan menentukan masa depannya. Liverpool mulai tancap gas di bursa transfer musim panas 2025. Tim asal Merseyside itu membidik salah satu pemain muda paling bersinar di Eropa saat ini, Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Rumor soal ketertarikan Liverpool terhadap Florian Wirtz semakin santer terdengar dalam beberapa hari terakhir. Dan ternyata rumor itu benar adanya. The Reds serius ingin memboyong sang pemain ke Anfield. The Reds dikabarkan sudah melayangkan tawaran resmi ke Bayer Leverkusen. Nilainya fantastis, lebih dari 100 juta euro, dengan bonus performa yang bisa bikin total paket transfer ini makin menggila. Info ini dibocorkan oleh pakar transfer kenamaan, Fabrizio Romano. Bahkan, Wirtz diklaim hanya mau pindah ke Liverpool dan sudah menolak opsi dari klub-klub besar lainnya. Arsenal dikabarkan telah menyiapkan rencana cadangan jika upaya mereka merekrut Rodrigo dari Real Madrid menemui jalan buntu. The Gunners dilaporkan akan beralih ke Kaoru Mitoma, bintang Brighton dan Hove Albion, sebagai alternatif penguat lini serang. Mikel Arteta disebut sangat mengagumi kemampuan Mitoma. Dalam 2 musim terakhir, pemain berusia 26 tahun itu telah membuktikan diri sebagai salah satu winger terbaik di Premier League. Dengan visi permainan yang tajam, dribble mematikan, dan kecepatan di atas rata-rata, Mitoma diyakini bisa menjadi tambahan berharga bagi Arsenal. Kemampuannya dalam membuka pertahanan lawan membuatnya menjadi target yang menarik bagi Arteta. Real Madrid dikabarkan membanderol Rodrigo seharga 100 juta euro, sementara Mitoma diperkirakan bisa didapatkan dengan harga sekitar 60 juta pound sterling. Selisih harga yang signifikan ini membuat Mitoma menjadi opsi yang lebih realistis, terutama jika Arsenal ingin mengalokasikan dana transfer untuk posisi lain. Nama Jadon Sancho kembali muncul di bursa transfer, kali ini dengan arah yang cukup mengejutkan. Klub Bundesliga, Bayer Leverkusen, dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah untuk memboyong pemain sayap Manchester United tersebut. Menariknya, kini justru Ten Hag jadi menjadi manajer baru Leverkusen menggantikan Xabi Alonso, dan hubungan transfer dengan Sancho menjadikan kisah ini menjadi semakin menarik. Timnas Indonesia akan melawan Timnas China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Stefano Lillipali percaya diri Garuda menang atas Dragons Team. Kita mempunyai pemain naturalisasi dengan pengalaman di Eropa, termasuk pemain lokal yang kualitasnya tak kalah bagus. Kita harus target 3 poin dan maksimal bermain di home, kata Lillipali di Detik Bali. Liverpool bergerak cepat mengejar pemain-pemain baru menatap bursa transfer musim panas. Petinggi klub, Tom Werner, percaya ini perlu untuk menjaga momentum. Pemain itu adalah Jeremy Frimpong. Bek kanan 24 tahun ini ikut berkontribusi dalam sukses Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga dan DFB Pokal pada 2023-2024 lalu. Tapi Liverpool bukan cuma mendekati Leverkusen untuk Frimpong saja. Si Merah juga menginginkan Florian Wirtz dan negosiasi telah berjalan, sementara si pemain telah memberi lampu hijau. Di posisi bek kiri, Liverpool menaruh minat serius ke pemain Bournemouth Milos Kerkez. Chairman Liverpool Tom Werner mengonfirmasi bahwa klub sibuk memperkuat diri menyambut musim baru. Barcelona dan Lamine Yamal sudah menyepakati kontrak baru. Barca akan mengamankan talentanya itu hingga 2031. Yamal diperkirakan akan semakin menjadi pusat permainan Barcelona ke depannya, sehingga tim bakal dibentuk untuk memaksimalkannya. Barcelona setidaknya kini sudah mengamankan kesepakatan kontrak baru dan tinggal teken, seperti yang diungkap jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano. Kontrak itu berdurasi 6 tahun dan akan berakhir pada Juni tahun 2031. Yamal akan menandatangani kontrak tersebut pada Selasa tanggal 27 Mei tahun 2025 hari ini. Manchester City diprediksi akan cuci gudang musim panas ini. Tapi, gelandang veteran Ilkay Gundogan mengindikasikan akan tetap berseragam Citizens. Gundogan memastikan City adalah prioritas utamanya saat ini.
Apalagi klausul perpanjangan kontrak setahun baru saja diaktifkan, setelah dia mencapai 50 laga musim ini dengan torehan 3 gol dan 7 assist. Bayer Leverkusen mengonfirmasi sedang berkomunikasi dengan Liverpool terkait transfer Florian Wirtz. Wirtz kini menunggu negosiasi. Wirtz jadi salah satu pemain yang dikejar Liverpool menuju bursa transfer musim panas tahun ini. Juara Liga Inggris itu bergerak cepat untuk memperkuat diri. Mulanya Wirtz diincar sejumlah klub top lain seperti Manchester City dan Bayern Munich. Namun Man City mundur karena problem harga, sementara Bayer balik badan usai mengetahui si pemain memprioritaskan Liverpool. Lampu hijau dari Wirtz itu pula yang kemudian membuka jalan lapang untuk Liverpool. Klub Merseyside itu tinggal mencari kesepakatan dengan Leverkusen dan kabarnya sudah mengajukan penawaran pertama senilai lebih dari 100 juta euro. Direktur keolahragaan Leverkusen Simon Rolfes menyebut sejauh ini hanya Liverpool yang punya ketertarikan nyata. Hingga saat ini pembicaraan masih berlangsung. Cristiano Ronaldo memberi isyarat akan cabut dari Al Nassr. Namun bomber veteran asal Portugal itu belum akan pensiun dalam waktu dekat. Usai laga, Ronaldo mengunggah fotonya dengan seragam Al Nassr di media sosial. Di situ ia memberi sinyal kiprahnya di Arab Saudi telah usai. Bab yang ini sudah selesai. Kisahnya masih terus ditulis. Bersyukur atas segalanya, tulis Ronaldo. Kontrak striker 40 tahun itu bersama Al Nassr akan tuntas pada tanggal 30 Juni mendatang. Rumor yang beredar, ia akan pindah ke salah satu dari 4 klub Brasil yang akan bertanding di Piala Dunia antar klub 2025, yakni Botafogo, Palmeiras, Fluminense, atau Flamengo.